Dari sebuah sistem dinasti yang berkuasa di Cina selama 3000 tahun sampai didirikannya pemerintah profesional dan akhirnya sebuah republik rakyat, nasionalisme Cina berperan penting dalam sejarah dunia yang kita ketahui sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tentang nasionalisme Cina. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1900-an, Cina sedang berada di ambang kemiskinan dan kekalahan setelah sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Inggris di Perang Candu dan kalah di beberapa pertempuran lainnya melawan bangsa Eropa. Dan Cina pun juga gagal dalam pemberontakan Boxer. Semua hal ini adalah menyebabkan adanya dominasi bangsa Barat di Cina yang sangat memalukan bagi dinasti Qing, membuat adanya tuntutan akan perubahan dari militer dan masyarakat. Dr. Sun Yat-sen yang merupakan seorang liberal yang telah menekuni pendidikan di dunia barat memiliki ajaran dengan istilah San Ming Chui berisikan 3 asas, yaitu Minsu yang berarti nasionalisme, Minsen berarti demokrasi, dan Minseng berarti kesejahteraan. Dan pada tahun 1911 terjadilah revolusi Xinhai, di mana para pasukan Tongmenhui, yaitu organisasi milik Sun Yat-sen dengan bantuan militer, berhasil menghancurkan dinasti Qin. Sun Yat-sen pun menjadi presiden pemerintahan Cina yang baru, namun Sun Yat-sen memberikan tahta kepada Yuan Shikai untuk menghindari perang dengan pihak militer. Sun Yat-sen pun pergi untuk mendirikan Partai Kuomintang. Pada tahun 1916, Yuan Shikai meninggal dan sistem pemerintahan non-dinasti Cina pun hancur menjadi bagian kecil yang dipegang oleh warlords atau panglima perang. Kuomintang pun kembali beraksi berusaha menyatukan Cina kembali. Dan pada tahun 1920 menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Dalam penyatuan Cina, tentu mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan akhirnya meminta bantuan dari Partai Komunis Cina. Sun Yat-sen sayangnya meninggal pada tahun 1925 dan digantikan oleh seorang jenderal bernama Chiang Kai-shek. Selama masa pemerintahan Chiang Kai-shek, Republik Cina menjadi sangat kuat dan berhasil mengalahkan pasukan Beiyang. Namun, ketakutan utama Chiang Kai-shek bukanlah warlords, namun para komunis yang mulai memiliki peran besar. Dia pun memprakarsai Shanghai Massacre pada tahun 1927, membunuh orang komunis dan simpatisan komunis, dan mulai dari poin ini, KMT sudah tidak lagi bekerja sama dengan PKC dan mulailah periode Perang Sipil Cina. Pertempuran besar pertama antara KMT dan PKC terjadi pada Agustus 1927 di Nanchang, di mana pasukan PKC yang dipimpin oleh Zhou Enlai melakukan penyerangan untuk menguasai kota Nanchang. Bulan selanjutnya, KMT membubarkan Yunnan Soviet yang didirikan oleh PKC. Dalam pemberontakannya melawan pemerintahan KMT, Yunnan Uprising sendiri diprakarsai oleh Mao Zedong. Pada tahun 1931, PKC mendirikan markas di Shanxi dan pada tahun 1934, pasukan KMT hampir menghancurkan PKC. Namun PKC berhasil kabur ke Shanxi pada tahun 1934 atau dikenal dengan The Long March. Selama perjalanan, PKC mengalami banyak masalah seperti kelaparan dan penyakit. The Long March juga membangkitkan Mao Zedong sebagai tokoh dominan dalam PKC. Mundur kembali pada tahun 1931, pasukan Jepang mulai memasuki daerah Cina, tepatnya di Manchuria, dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Pada tahun 1936, setelah Chiang Kai-shek diculik oleh para jenderal KMT,
KMT pun memberhentikan perang sipil dengan PKC demi melawan pasukan Jepang. Jepang pun menyerah pada tahun 1945 dan perang antara KMT dan PKC kembali terjadi. Namun, sekarang posisi sudah berubah setelah melawan Jepang. Pasukan KMT menjadi sangat lemah, namun pasukan PKC menjadi kuat karena mereka bisa mengambil massa dari daerah pedesaan melalui propaganda dan PKC berhasil mengambil alih banyak persenjataan dari Jepang. Pada tahun 1946, Mao Zedong kembali menyerang KMT dan mulai memukul mundur KMT. Dan pada 1949, PKC berhasil memukul mundur KMT sampai keluar daerah Cina sampai ke Pulau Formosa atau Taiwan. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Cina. Dan pada tahun 1950, Chiang Kai-shek memproklamirkan Republik Cina. Namun bukan di Cina, melainkan di Pulau Formosa yang sekarang kita ketahui sebagai Taiwan. Saya Nugraha Wismurti. Saya Clarissa Pramuswari. Saya Galis Satya Nugroho. Saya Tanya Alisa. Nama saya Noval Zakwan.